Biasanya saat maghrib tiba dan saat terang perlahan menghilang, suasana berangsur mencekam. Banyak ibu-ibu bergegas membawa anaknya masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Hal tersebut banyak yang mempercayai bahwa inilah saat setan mulai gentayangan untuk memburu mangsanya. Jangan keluar maghrib, nanti diculik wewe gombel. Selain itu ada juga yang menakuti anak-anaknya seperti dengan cara memberitahu cepat masuk ke dalam rumah ada genderuwo. Di penghujung hari, suasana yang hening ini mungkin masih kita rasakan ketika kita berada di pedesaan. Lalu apa yang sesungguhnya yang terjadi pada saat maghrib? Berbeda dengan suasana di perkotaan, saat waktu maghrib tiba, masih terlihat hiruk-pikuknya keramaian kota. Mulai dari ada yang masih sibuk bekerja di perkantoran, ada juga yang masih sibuk terjebak kemacetan di jalan, dan ada pula yang masih asik berbelanja di pertokoan. Bagi sebagian orang, maghrib selalu begitu saja tidak ada makna, apalagi misterinya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengingatkan umatnya tentang waktu maghrib, bahwasanya ada rahasia di balik waktu maghrib. Waktu sholat maghrib begitu pendek, maka lebih baik kita sebagai hamba Allah menunda segala aktivitas lain, mendahului sholat maghrib, penuhi jiwa dengan rasa syukur, bertawakal kepada Sang Pencipta. Maghrib menjadi permulaan di waktu malam. Dalam Al-Quran kata maghrib berkaitan dengan tempat yang berarti barat, kebalikan dari kata masyrik yang artinya timur. Asbabun kata maghrib berasal dari graba ya grubu, yang berarti pergi menjauh, terbenam, asing, atau beracun. Kata al-masyrik dan al-maghrib secara geografis lebih banyak diartikan dengan tempat. Masyrik merupakan timur atau tempat terbitnya matahari, dan maghrib merupakan barat atau tempat tenggelamnya matahari. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui." Rasulullah dalam sabdanya mengaitkan maghrib atau waktu senja dengan kemunculan syaitan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi radhiyallahu anhu, senja merupakan waktu paling disenangi syaitan. Pergerakan syaitan pada malam hari jauh lebih hebat dibandingkan pada siang hari, sebab kegelapan malamlah yang memberikan kekuatan pada syaitan. Pada waktu senja, Rasulullah melarang anak-anak kita untuk tidak keluar rumah. Hikmah dari larangan ini untuk menjaga anak-anak dari gangguan setan. Gemerlap kota yang dihiasi kesibukan malam hari tidak berarti syaitan berhenti untuk memburu mangsanya. Sesungguhnya pada waktu senja itulah syaitan bergerak dalam kecepatan yang kita sendiri tidak mengetahui ataupun tidak menyadarinya. Di waktu senja itu pula, setan berupaya menyusup kepada manusia, kemudian membisikkannya untuk menikmati malam dengan berbuat syirik dan bermaksiat. Ketika manusia telah terbiasa dengan maksiat, ketika hati dan rasa manusia telah menjadi kebal dengan namanya maksiat, maka satu langkah lagi manusia menjadi sahabat terbaik setan, dan manusia tersebut akan menemaninya di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu tentang keberadaan jin berjenis syaitan yang berkeliaran di waktu maghrib hingga hilangnya kegelapan malam. Bahkan ada larangan untuk orang yang tidur pada waktu maghrib atau sebelum isya. Hal ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bazrah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan berbual selepasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun, mayoritas hadis lainnya banyak yang menyatakan tidur selepas maghrib dan sebelum isya hukumnya makruh. Hal ini disebabkan agar umat muslim tidak melewatkan ibadah sholat isya. Tidur merupakan waktu yang paling mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Apalagi saat kita beranjak tidur, sebagian dari kita sering lalai untuk tidak berzikir maupun berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan dengan mudahnya masuk ke alam mimpi dan mengganggu perasaan. Kondisi ini biasanya terjadi terutama jika kita tidur di waktu maghrib, di saat syaitan sedang senangnya berburu dan menemukan kekuatannya dari kegelapan. Oleh karena itu, ada baiknya sebelum tidur, kita berwudu, berdoa, memohon perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, agar dijauhi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Memasuki waktu maghrib, sebaiknya umat muslim memperbanyak berdoa, sebagaimana zikir pagi dan zikir petang yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak istighfar tahmid, takbir, tahlil, dan bersolawat. Waktu menjelang maghrib merupakan waktu istimewa, karena pada saat itulah amal kebaikan kita dibawa oleh malaikat ke langit, terlebih pada saat hari Jumat. Hal ini merupakan waktu mustajab doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Selain itu, di waktu maghrib dan isya, kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah antara maghrib dan isya. Belum terkuak, menjadi misteri karena belum diketahui. Sesungguhnya segala rahasia dan misteri menjadi mudah dicerna ketika kita sanggup menelusuri. Mengapa ada yang mengatakan menjelang maghrib jangan kemana-mana? Banyak anak kecil zaman dulu, termasuk mungkin kita dulu, disuruh oleh orang tua cepat udah mau maghrib pulang. Sesungguhnya ini ada perintah sholat maghrib. Sholat maghrib itu dibandingkan waktu-waktu yang lain, baik zuhur, asar, isya, subuh, itu waktunya sangat singkat. Sama halnya dengan sholat subuh. Maka ketika orang tua dulu atau bahkan sekarang menyuruh untuk segera kembali, segera untuk mempersiapkan diri karena menjelang maghrib itu sudah dekat dan waktu dari maghrib ke isya itu sangatlah cepat. Jadi hikmahnya apa? Supaya sholat maghrib tepat waktu dan tidak dilaksanakan menjelang sholat isya. Jadi jangan dibuat ribet, jangan dibuat susah. Adapun penelitian-penelitian, yaitulah hikmah sebetulnya. Hikmah dari setiap perintah Allah. Perintah Allah itu kebutuhan manusia, di dalamnya ada manfaat dan tujuannya untuk kebaikan manusia, bukan untuk membebani manusia. Terlebih perintah sholat termasuk sholat maghrib adalah perintah langsung dari Allah tanpa perantaraan Jibril kepada Rasulullah. Maka tentu begitu banyak hikmah di balik peristiwa datangnya perintah sholat 5 waktu, termasuk di dalamnya sholat maghrib. Itulah ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga kita dari makhluknya, termasuk kejahatan syaitan pada waktu maghrib. Bagaimana dengan informasi-informasi yang kami berikan pemirsa? Semoga dapat menghibur dan menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan program Tofa Spesial Ramadan hanya di iNews TV, inspiring and informative.